Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara saya mengerjakan proyek kali ini. Nah, di sini proyek yang akan saya kerjakan adalah seperti ini. Baik untuk bagian dashboardnya, kemudian ada master data yang ada data mahasiswa dan data mata kuliah. Nah, untuk pengerjaannya, pertama-tama saya membuat routes-nya terlebih dahulu. Routes ini adalah rute untuk halaman-halaman yang akan kita buka. Jadi, kalau kita belum membuat routes-nya, halaman yang kita tuju tidak akan tampil. Nah, di sini ada beberapa routes yang sudah saya buat, yaitu untuk bagian home, index atau dashboard, kemudian ada mahasiswa dan mata kuliah. Nah, di bagian mata kuliah ini juga ada beberapa routes. Yang pertama, untuk menampilkan data mahasiswa tersebut. Yang kemudian ada tambah, yaitu menampilkan form tambah untuk menambahkan data mahasiswa. Kemudian ada form simpan untuk menyimpan data yang tadi ditambahkan. Kemudian ada untuk hapus, yaitu untuk menghapus salah satu data pada data mahasiswa tersebut. Nah, di sini ada nom. Maksudnya adalah kita akan menghapus data berdasarkan ID yang dipilih. Kemudian untuk bagian simpan, di sini dia menggunakan post, yaitu untuk memposting data yang baru kita tambahkan tersebut. Sama halnya seperti data mata kuliah. Di sini routes-nya sama, hanya saja yang ini untuk mahasiswa dan yang ini untuk mata kuliah. Kemudian kita masuk ke halaman layout-nya. Pada halaman layout ini kita harus memberikan link base URL-nya agar data kita dapat tampil. Nah, untuk ini base URL-nya untuk halaman dashboard, kemudian untuk mahasiswa dan mata kuliah. Selanjutnya, karena data yang ingin kita tampilkan tadi berdasarkan data dari database yang kita ambil dari database, kita harus membuat modelsnya terlebih dahulu. Di sini saya ada dua model karena kita ingin menampilkan dua data, yaitu mahasiswa dan mata kuliah. Nah, untuk model pertama di sini kita menunjukkan atau memberikan nama dari database kita, kemudian primary key apa yang bakal diambil. Untuk seperti contohnya tadi ingin menghapus, nah itu kita ambil dari ID-nya. Kemudian data yang ingin ditampilkan ada NIM, nama, kelas, prodi, dan status. Ini semua berdasarkan dari database yang sudah kita buat. Sama juga halnya seperti pada mata kuliah, modelnya hal yang sama, yaitu nama database-nya, kemudian ID yang kita jadikan sebagai primary key-nya, kemudian ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan semester. Ini juga disesuaikan sesuai apa yang kita buat pada database kita sendiri. Nah, kemudian di sini kita akan membahas untuk mahasiswa terlebih dahulu. Data mahasiswa yang ingin kita tampilkan adalah seperti ini. Kita akan membuat seperti ini. Nah, pertama, di sini saya akan menjelaskan bagian controllernya dulu biar kita nggak bolak-balik ke halaman lain. Yang di sini saya sudah menghubungkan controller dengan mahasiswa model agar data pada database kita tadi dapat kita ambil. Nah, di sini untuk kelas yang pertama ini berfungsi untuk menampilkan datanya. Dengan maksud kita sudah mengambil modelnya untuk database, kemudian data dari mahasiswa akan kita munculkan pada halaman fee mahasiswa. Nah, jadi ketika kita ingin menampilkan data mahasiswa tersebut, kita akan masuk ke halaman fee mahasiswa.
Nah, pada bagian fee mahasiswa ini kita sudah mengambil layout yang sudah kita buat di awalnya, dan kita juga harus sama meletakkan link base URL-nya agar halaman tersebut bisa kita buka. Ini untuk menampilkan datanya. Kemudian kita masuk ke kelas form tambah, yaitu untuk menambahkan data mahasiswanya tadi. Nah, di sini kita membuat halaman yang ditampilkan adalah fee form mahasiswa, yaitu form tambah yang sudah kita buat sebelumnya. Sama, kita juga harus meletakkan base URL-nya agar tabel tambah mahasiswa tersebut dapat muncul. Nah, di sini kita membuat actionnya untuk mahasiswa simpan agar data yang sudah kita tambahkan tadi dapat kita simpan. Nah, ini untuk bentuk tabelnya yang akan muncul. Kemudian untuk bagian simpan tadi, kelasnya adalah yang ini. Nah, di sini kita menunjukkan bagian-bagian yang akan diambil seperti NIM, nama, kelas, prodi, dan status. Kemudian datanya diambil dari database kita. Kemudian model akan memberikan data. Nah, setelah kita klik tombol simpan, di sini kita akan kembali ke halaman mahasiswa lagi. Nah, kita contohkan ya. Contohnya seperti ini. Di halaman mahasiswa kita klik tombol tambah data. Nah, dia akan muncul tabel yang seperti saya bilang tadi. Saya coba apakah tambahnya sudah benar atau tidak. Kita masukkan data-datanya, data-data mahasiswa yang ingin kita masukkan. Kemudian kita pilih statusnya aktif. Nah, kita ingat di sini namanya adalah Suci Wulandari. Kita coba simpan. Nah, ini yang saya maksud. Dia akan kembali ke halaman mahasiswanya tadi. Dan tambah mahasiswanya berarti berhasil karena datanya berhasil ditambahkan. Kemudian kita ada bagian untuk menghapus. Nah, di sini sama delete ID. Menghapus berdasarkan ID yang kita pilih. Kemudian setelah kita hapus, dia akan kembali ke halaman mahasiswanya lagi. Nah, untuk bagian hapusnya, kita sudah membuat di sini hapus ID. Nah, sebelum kita hapus, dia akan memunculkan kode konfirmasi terlebih dahulu. Apakah kita yakin ingin menghapus data tersebut atau tidak? Kita coba apakah sudah berhasil. Nah, Suci yang sudah kita tambahkan tadi, kita coba untuk hapus. Nah, jadi di sini adalah notifikasi pemberitahuan apakah kita ingin menghapus data atau tidak agar tidak terjadi kesalahan. Kita coba. Nah, datanya benar-benar terhapus. Berarti untuk bagian mahasiswa kita sudah selesai. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian mata kuliah. Sebenarnya pada bagian ini itu semuanya sama seperti yang pada mahasiswa tadi. Ada fitur tambah data dan hapus data. Nah, untuk codingannya sama juga, kita membuat controllernya terlebih dahulu untuk menampilkan data. Semuanya juga sama seperti yang tadi, menampilkan data pada fee mata kuliah, kemudian form tambah datanya. Nah, untuk fee mata kuliahnya sama, kita juga harus memberikan linknya, kemudian form untuk menambahkannya. Nah, untuk form tambahnya itu kita ada seperti ini, sama harus masukkan linknya. Kemudian di sini untuk
link base URL simpannya agar data yang sudah kita tambahkan dapat tersimpan. Kita langsung coba aja dulu ya, apakah benar berhasil atau tidak. Kita coba tambah data untuk mata kuliahnya. Kita masukkan mata kuliah matematika misalnya. Nah, ketika kita simpan dia berhasil. Nah, ini untuk tombol simpannya tadi yang kita mengambil data dari database. Ini harus kita sesuaikan. Kemudian ini function untuk menghapusnya. Apakah data yang sudah kita tambahkan tadi berhasil untuk kita hapus? Nah, kuncinya di sini kita jangan lupa untuk menambahkan link-link base URL ini agar datanya muncul dan halamannya bisa kita akses. Nah, sama seperti yang tadi juga, di sini saya memberikan notifikasi untuk menghapus salah satu data yang berdasarkan ID-nya. Kita coba menghapus yang lain. Kita coba menghapus mata kuliah data mining ini, apakah berhasil atau tidak. Dan ternyata berhasil. Jadi untuk bagian master data mahasiswa dan mata kuliah itu sudah selesai. Sekarang kita masuk ke halaman dashboard, bagaimana caranya menampilkan di dashboard ini data mahasiswa dan data mata kuliahnya. Nah, untuk itu tadi kita sudah membuat juga routes-nya di sini untuk ke halaman dashboard, karena hanya menampilkan, jadi dia rutenya hanya ada satu. Kemudian di controllernya untuk bagian home, saya di sini menyatukan antara mahasiswa dan mata kuliah. Sebenarnya ini bisa dipisah, tapi agar lebih ringkas saya membuatnya menyatu saja. Nah, jadi di sini ada dua model, yaitu model mahasiswa dan model mata kuliah. Di sini juga ada dua data yang akan diambil, yaitu mahasiswa dan mata kuliah, dan akan menampilkan halaman v-index beserta datanya. Nah, untuk bagian datanya kita menyimpannya di bagian v-index. Nah, seperti biasa kita meletakkan layout yang sudah kita buat, dan ini adalah bagian-bagian dari yang lain. Bagian-bagian dashboard yang lain seperti yang sini. Tapi karena kita berfokus pada menampilkan data mahasiswa dan mata kuliahnya saja, kita langsung ke bagian sini. Data mahasiswa. Nah, ini untuk codingan membuat tabelnya. Kemudian ini data yang akan kita tampilkan berdasarkan data batch tadi dengan cara membuat perulangannya. Sama saja dengan data mata kuliah ini. Mata kuliah juga sama, hanya saja kita sesuaikan dengan database kita masing-masing. Jadi kuncinya jika ingin datanya muncul, jangan lupa untuk meletakkan base URL-nya terlebih dahulu pada halaman layout-nya agar dapat diakses. Nah, ini untuk bagian mahasiswa dan mata kuliahnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.